Shalom semua, menyenangkan sekali tanpa saya sadari. Sudah 5 bulan saya cuti ya. Karena masalah yang terjadi, saya jatuh dan Tuhan izinkan saya untuk merendam diri selama 5 bulan yang telah saya lalui. Bulan lalu sebetulnya saya sudah dijadwal ya, tetapi saya katakan no, belum. Dan hari ini saya katakan kepada diri saya harus bangkit. Karena Tuhan sudah bangkit dan memberi kekuatan yang selalu baru. Ada amin? Yuk kita akan sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara yang sudah mendukung kehidupan kondisi saya selama 5 bulan yang telah saya lalui. Dan ternyata kasih karunia Tuhan memungkinkan saya untuk kembali menikmati kehidupan pelayanan bagi Tuhan. Yuk kita buka sama-sama teks kami terdapat di dalam 2 Petrus, suratan Petrus yang kedua. Pasal yang pertama saya akan baca ayat 10. Saudara baca sama-sama dengan saya ayat yang ke-11. 2 suratan Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sama-sama. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin semua kita sudah menanggapi panggilannya. Amin. Itu sebabnya saudara ada di sini. Kalau saudara belum menerima panggilan Tuhan, tempat saudara nggak di sini loh. Betul ya? Tetapi karena saudara sudah menanggapi panggilan Tuhan, saudara berkumpul di tempat ini. Dan satu hal yang firman Tuhan minta kepada saudara, kebenaran memohon kepada saudara, bersungguh-sungguhlah dalam usaha mempertahankan panggilan itu. Ya. Saudara diminta kerjasama loh sama Tuhan. Tuhan yang manggil. Dan itu pun karena kasih karunia. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ketiga dari firman Tuhan pada pasal yang sama. Saya akan tolong bacakan buat saudara. Karena kuasa ilahinya. Jadi bukan karena baik-baiknya kita. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh apa? Kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, kita lihat 2 karya yang Tuhan inginkan dari sisi Tuhan. Firman Tuhan katakan Dia yang panggil, Dia yang kerja. Bukan karena kita ada sesuatu yang luar biasa, mungkin saudara ada kelebihan dari yang lain. No. Firman Tuhan katakan karena kasih karunia, Dia panggil saudara dan saya kumpul di tempat ini. Dan ternyata firman Tuhan pesan kepada kita, jangan pernah lupakan ini. Firman Tuhan katakan saudara berusahalah sungguh-sungguh. Kita harus serius dalam panggilan Tuhan. Kita
harus serius waktu saudara beribadah. Saya selalu katakan, kalau baca firman Allah, jangan sekedar baca seperti baca komik. Saudara harus mengerti itu kebenaran. Kalau saudara ngerti, kemudian saudara bisa percaya. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Mengapa pesan firman Tuhan katakan supaya saudara sungguh-sungguh dalam panggilannya. Dan ternyata saudara, mengapa firman Tuhan katakan saudara harus serius di dalam beribadah, dalam mengabdi kepada Tuhan, dalam melakukan semuanya? Karena firman Tuhan katakan saudara dan saya sudah dipanggil sebagai putra Allah. Yuk kita lihat ya ayatnya. Teguhkan hatimu. Suratan Yohanes pertama pasalnya yang ketiga, ayat pertama kita baca. Dalam ayat ini firman Tuhan katakan, yuk sama-sama ya kita baca 2, 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anaknya Allah. Ada amin. Saudara meyakini bahwa saudara putra mahkota, itu harus disadari waktu dalam hidup keseharian kita. Bukan kalau di gereja. Wow, kalau di gereja itu it's okay, baik-baik saja. Gambar-gambar rupa putra Allah itu masih mancang gitu. Tetapi kalau di dalam hidup keseharian rumah tangga saudara, dalam waktu saudara menghadapi masalah, waktu saudara mungkin dikatakan kata-kata yang kasar, apakah gambar putra Allah itu masih terpancang dalam hidup saudara? Firman Tuhan nasihatkan, sungguh-sungguh kita mempertahankan apa yang firman Tuhan katakan sebagai putra mahkota. Setuju? Ya. Jangan kalau di gereja aja saudara baik-baik saja, tapi hidup keseharian kerjanya mungkin kata-kata kotor lah, kata-kata kasar lah. Wah, udah bukan waktunya. Karena saudara menyandang nama putra mahkota, katakan amin. Ya, saya belajar dari firman Allah saudara. Khususnya kalau mau Natal gini ya, saya bilang sama para full timer, saya biasa menolong jiwa saya. Untuk saya mempersiapkan Natal dengan baca seluruh riwayat kelahiran Kristus. Supaya saya waktu saat Natal itu, waktu kami kumpul nanti tanggal 23 Desember, 23 untuk sekolah minggu, 24 Desember, saudara, saya harap saudara menikmati sentuhan-sentuhan Allah. Karena Natal itu dipersiapkan oleh para panitia sedemikian rupa, harus ada sesuatu. Dan caranya gimana? Saudara mesti siap dulu. Tidak ada tahu ujuk-ujuk kemudian saudara menerima berkat. Enggak. Saudara harus siap. Saya belajar menolong diri saya saudara sejak tahun 68. Saya terima Tuhan Yesus. Dan saya selalu belajar menolong diri saya dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan saya. Saya tetap mau tolong diri saya. Supaya saya benar-benar menerima arti Natal. Perjumpaan dengan Yesus. Itu harus terus dijalin. Kita harus berusaha nolong diri kita sendiri. Setuju? Ya, saudara harus tolong dirimu. Tidak ada orang bisa tolong kita dengan sempurna kecuali kita sendiri. Itu sebabnya saudara perlu serius. Firman Tuhan katakan, mengapa kita diminta oleh Tuhan bersungguh-sungguh di dalam panggilan, karena saudara adalah putra mahkota. Terus saudara sebagai putra mahkota tahu apa yang saudara terima. Ayo kita lihat di dalam Roma 8
Apa yang firman Tuhan beritahu kepada saudara? Roma pasal 8. Kita akan baca ayat kebenaran firman Tuhan ini, dan kali ini saya akan baca buat saudara. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita ini juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saudara lihat ini. Saudara kalau benar-benar berusaha, bergumul begitu rupa, tetap mempertahankan hidup sebagai anak Allah, sebagai putra Allah, ada pewarisan ilahi Allah. Saudara berhak untuk menerima janji-janji Allah. Saudara bergaul dengan firman dan itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Ada amin. Wow, saudara, saya amat banyak menikmati. Pernah saya saksikan bagaimana satu hari waktu saya terpelanting jatuh, ya, dan dokter memutuskan pada 8 tahun yang lalu. Ternyata saudara, waktu itu dokter memvonis saya spesialis tulang punggung di Malang, ya. Ternyata dia setelah MRI tulang punggung saya, dia bilang, enggak bisa ibu, satu-satunya jalan harus dioperasi. Berapa dokter biayanya? 18 juta. Saya enggak punya uang segitu dokter. Ya udah dokter, nanti aja kalau saya punya uang mungkin saya hubungi dokter kembali. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Sementara saya jalan, karena saya belajar untuk mempertahankan hidup sebagai putra mahkota, sekalipun saya dengar berita seperti itu, firman Tuhan katakan, anakku, baca di dalam Ayub. Saudara, saya menikmati. Dan waktu saya datang di ruang doa, saya baca ayat itu, Tuhan yang memberi engkau kulit dan daging, dan Tuhanlah yang menjalin tulang dan urat. Itu firman. Saya punya hak karena belajar mempertahankan hidup sebagai putra Allah. Saya belajar menangkap itu, saya katakan, Tuhan, kenyataan yang aku hadapi harus tunduk kepada kebenaran. Aku sambut itu kebenaran. Aku terima. Dan di dalam nama Yesus, itu peristiwa sudah 8 tahun yang lalu. Dan saya tidak pernah ada operasi di tulang saya. Terus saudara, Tuhan masukkan saya lagi dalam pengalaman, ya, dalam pengalaman. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya pernah berjanji kepada Tuhan, saya cuma mau melayani sampai umur 60 tahun. Dan kemudian saya katakan, sisa waktu akan saya pakai sebagai pendoa syafaat. Itu kerinduan saya. Saya cukup sampai 60 tahun. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Saya terlalu sibuk dengan pelayanan. Bahkan saya di usia 60-70 tahun saya keliling Indonesia. Saya masuk di pedalaman-pedalaman. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Satu hari Tuhan berfirman untuk saya masuk di dalam rancangannya. Dan terjadilah peristiwa di mana saya kembali terpelanting. Dan saya tetap menikmati bahwa Allah itu luar biasa. Dia izinkan saya mengalami seperti itu, supaya diingatkan janji yang saya pernah bernasar. Saudara tahu, saya jadi diteguhkan banget gitu ya. Waktu saya tidak beritahu sama keluarga kalau saya dalam kondisi seperti ini. Dan satu hari saya karena diundang untuk jadi
penerima tamu lamaran ya, lamaran dari mempelai pria untuk kemenakan saya bilang, "Oh Jane, kamu mungkin nggak tahu ya aku jatuh. Aku harus operasi besar, tulang pinggul saya ya, harus dipasang satu pen." Dan saya bilang, "Saya belum bisa berjalan." Dan dia kata, "Hei, kamu ingat, kamu ditagih sama Tuhan. Aku tidak pernah lupa kamu bilang umur 60 kamu mau jadi pendoa syafaat dan kamu mau menjadi alat Tuhan di dalam doa." Saya jadi sangat kaget, saudara. Saya diteguhkan sekali bahwa apa yang saya alami, saya harus mau atau tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sehingga saya rasa itu semua baik. Dan sepanjang 5 bulan saya tidak boleh kembali ke rumah saya. Sama dokter divonis ibu tidak boleh naik tangga. Kalau ibu tidak taat, satu hukumannya, cacat seumur hidup. Wow, ditakutin gitu juga agak takut gitu, saudara. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Nanti mungkin minggu depan saya kembali ke rumah saya. Karena rumah saya di atas, saudara. Saya selalu ingin belajar bergaul dengan Tuhan melewati rumah yang Tuhan sudah anugerahkan. Yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam kebenaran Kolose 3 ayat 15. Apa tujuan panggilan Tuhan? Untuk apa dia panggil saudara? Yuk kita lihat bersama-sama. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 15. Sekali lagi baca bareng-bareng ya. Kolose 3 ayat 15, 2, 3. Ada amin. Dan bersyukurlah. Kamu telah dipanggil apa saudara? Menjadi satu tubuh. Saudara yang beraneka ragam latar belakang hidup saudara. Ada yang secara ekonomi, yang secara pendidikan, secara ya itu semua ya, yang sosial secara kehidupan berbeda. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada saudara, mengajar kepada saya supaya kita tetap sekalipun dalam aneka ragam latar belakang hidup tetap menjadi satu. Saudara perhatikan bagaimana saya selalu memimpin doa di pada hari Senin sore. Saya selalu paling suka nyanyi itu, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami Tuhan. Saudara perlu tahu kita dari beraneka ragam latar belakang tidak boleh lagi terbeda-bedakan karena kita satu. Setuju enggak? Yang punya duit, setuju enggak saudara sama orang tukang parkir? Menyatu. Itu perintah. Firman Tuhan panggil saudara untuk menyatu. Amin. Tidak boleh lagi ada beda-beda sekalipun sarjana ya, direktur mungkin. Mari kita belajar. Saudara kalau saudara yang lama ya, yang pelayanan lama, kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu. Bapak Gembala pernah menganjurkan supaya tiap minggu kelima, kalau ada yang ingat ya, tiap minggu kelima itu harus ada sosialisasi di mana kita ambil kue, minum teh, kemudian jagongan, share. Rumahnya di mana Pak? Bayangin saudara, ini pernah terjadi. Ini pernah loh, karena
peristiwa ini Bapak Gembala memiliki inisiatif untuk melakukan itu. Ada jemaat sama jemaat di rumah sakit, satu kelas, satu kamar lagi. Kok pernah lihat ya? Bayangin saudara, ini jemaat sama jemaat. Kok pernah lihat ya? Oh, di GBI Diaspora. Loh lah ya saya di situ juga. Loh coba saudara. Itu memukul hati gembala. Bayangkan saudara, terpukul hatinya. Jemaat sama jemaat di satu rumah sakit, di satu kamar, tidak kenal. Itu terjadi. Dan para lansia sudah belajar mempraktekkan untuk selalu melakukan persekutuan setelah ibadah. Setuju para lansia? Tetap mempertahankan? Ya. Mereka kita jadwal, oke, supaya tidak memberatkan para lansia, kita bagi menjadi kelompok-kelompok si A, B, C. Siapin mungkin singkong goreng atau pisang rebus, dan kemudian kita makan bersama. Kita share satu dengan yang lain. Itu program perencanaan gereja untuk menyatukan saudara. Supaya enggak ada perbedaan. Enggak boleh saudara ada perbedaan. Karena firman Allah jelas mengatakan kepada saudara dan saya supaya kita menyatu. Engkau dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Ada yang dipakai sebagai tangan, ada yang dipakai sebagai mata, ada yang dipakai macam-macam saudara. Tetapi tetap satu. Tangan enggak bisa bilang loh, aku punya tangan, aku bisa melakukan ini dan itu. Sedangkan sebetulnya tangan tidak bisa melakukan sesuatu kalau enggak ada kakinya. Betul enggak saudara? Kita semua harus hidup bergantung satu dengan yang lain. Ada satu hari Bapak Gembala itu khotbah seperti ini. Semua saudara harus terlibat dalam pelayanan. Wah, ada yang komplain langsung saudara. Komplainnya untungnya ditujukan ke saya. Bu, kalau semua pelayanan siapa yang jadi jemaat? Saudara sadar atau tidak? Dengan kebutuhan yang sekarang ini di mana kami dari fondasi gedung sekolah minggu perlu diperbaiki, perlu dibenahi, membutuhkan dana 460 juta rupiah. Itu tidak main-main saudara, nominal yang sangat tinggi. Oke, para lansia ayo kerja. Saya katakan jualan barang bekas. Wow, kita kumpulkan pakaian-pakaian bekas. Kemudian ada yang kita tugaskan untuk mencuci, mensetrika, taruh di plastik dan lain sebagainya, kita uangkan. Kemudian para wanita yang produktif catering. Waduh, semua mereka. Seperti saudara menyenangkan sidana. Tadi pagi saya lihat ada beberapa jemaat terlibat di dalam, yang satu kirim nasi, satu yang goreng sambalnya, satu waduh. Saya bilang, Tuhan, kerinduan daripada Engkau sendiri nyata di dalam gereja ini. Semua pada sibuk cari dana karena ingin mencapai target 460 juta. Secara kebersamaan waktu kita kerja, dipastikan Tuhan akan turut bekerja di dalam. Ada amin. Saya yakin, saya sama sekali tidak pernah meragukan. Saudara perlu tahu, waktu membangun tempat ini modalnya cuma 24 juta loh saudara. Tuhan katakan bangun, waduh kalau Tuhan yang nyuruh saudara, berantal ya istilahnya, lari. Dan ternyata saudara lihat gedung yang seperti ini. Dan waktu ditafsir ini lebih dari 0,5 M saudara. Itu Tuhan. Setuju? Waktu kita semua bekerja bersama-sama melakukan amanat apa yang Tuhan perintahkan, menyatu di dalam Dia, menyatu di dalam tujuan yang sama, dipastikan
ada berkat yang datang dari Tuhan. Yuk masuk bagian ketiga. Saudara dipanggil untuk tujuan serupa dengan gambar Yesus Kristus Tuhan. Yuk kita lihat Roma pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat yang ke-28, Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 saya baca buat saudara, ayat 29 silakan saudara baca. Firman Tuhan katakan kita tahu sekarang. Jadi saudara tidak boleh bilang tidak tahu loh ya, sudah saya kasih tahu ya. Firman Tuhan katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, silakan baca. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin tekankan kebenaran ini. Saya tidak mau kalau ada, ya kalau kami kunjungan misalnya ya. Suami yang bilang, "Bu, tolong istri saya tuh minta ampun, kerjanya sepanjang hari cuma ngomel." Atau sebaliknya, Bu, tolong pesan, tolong suami saya itu tidak ngerti apa maksudnya. Bentino ngamuan. Saudara perlu perhatikan baik-baik, Allah setiap saat, setiap ketika, setiap detik sedang bekerja di dalam pribadi. Izinkan. Ya, apa tujuannya? Allah mengerjakan pribadi saudara dan pribadi saya dengan tujuan supaya gambar ilahi itu balik di dalam pribadi kita. Waktu saudara ditipu orang, direndahkan orang, difitnah orang, dapatkah Kristus masih terpancang dalam pribadi saudara? Saudara yang bisa jawab. Halo, bukan saya. Saya bisa menilai diri saya sendiri. Saya waktu dengar kata kasar, sakit saudara. Oh, saya masih manusia kok. Saya kan nggak makan kembang, makannya nasi, betul ya? Sakit. Waktu difitnah, direndahkan. Tapi saya belajar dari firman Tuhan. Saudara perhatikan waktu Maria menerima kenyataan-kenyataan kehidupan yang diceritakan oleh gembala, oleh orang Majus. Firman tekankan dia simpan itu dalam hati. Dan izinkan firman kebenaran itu beracara dalam hidupnya. Menyenangkan sekali kalau saudara perhatikan. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara, memberitahu kepada saya bahwa Tuhan di mana Tuhan berkarya nyata setiap saat. Kalau saudara menyadari ya, dalam setiap kenyataan-kenyataan yang kita hadapi, Allah itu turut bekerja di dalamnya. Tujuannya apa? Dandani hidup kita supaya figur gambar Kristus itu tetap nyata. Wow, kadang-kadang menyakitkan. Kadang-kadang meresahkan. Jujur saudara, saya 5 bulan tuh tersiksa banget loh. Biasanya saya hidup di dalam penyembahan ya, di ruangan yang terbuka. Saudara perlu tahu rumah saya itu sengaja saya buat dari kaca seluruhnya. Saya ini akuarium ikannya di tengah-tengah akuarium. Tetapi saya waktu goreng tempe, saya lihat gunung di situ.
Saya nyembah Tuhan. Waktu saya mau tidur, saya nggak pernah tutup gorden, ya, nggak pernah tutup gorden, sebab berat. Jadi ngapain tutup biar orang mau lihat saya, silahkan. Ternyata saudara, saya mau tidur, saya tetap masih bisa lihat lampu-lampu di gunung. Saya nyembah Tuhan. Di ruang doa sengaja saya katakan kepada Tuhan, masa tua saya ingin punya rumah, ada ruangan doa. Dan ternyata waktu kami menyembah, memuji Tuhan, wow, ya, bisa nyambung saudara. Ya, saudara perlu tahu satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa saudara, keserupaan gambar Allah itu Allah ingin nyatakan dalam pribadi kita, dan bukan saja Allah yang turut bekerja, tetapi Tuhan memberikan satu rahasia. Yuk buka di dalam 2 Petrus 1. Apa yang dijanjikan oleh Allah? 2 suratan Petrus, ya, suratan Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama. Firman Tuhan katakan suratan Petrus 2 Petrus 1, ya, ayat yang keempat. Saya tolong bacakan buat saudara. Dengan jalan itu, yaitu huruf besar, ya, itulah Tuhan, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, itulah firman, dan yang sangat besar, dengan maksud supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam pribadi ilahi. Kodrat ilahi itu pribadi ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau saudara membiasakan diri bergaul dengan firman Allah, bisa lepas itu semua karakter-karakter yang tidak baik dari kita. Itu janji Allah. Tadi saya bilang kalau saudara putra mahkota berhak untuk terima janji. Pegang itu. Tuhan aku mau. Cuma bilang Tuhan aku mau. Yang kerja itu firman. Bukan baik-baiknya kita. Amin. Jadi kalau saudara ingin, ya misalnya sakit hati, ojo pikir aku gak iso, itu diredam oleh firman. Firman itu jadi tameng di depan kita. Ingin siap menjadi pribadi ilahi Allah, izinkan Allah bekerja. Yang terakhir, apa yang diajarkan oleh firman Allah? Ternyata firman Tuhan katakan, sebagaimana ayat yang sudah kita baca. Jangan lupa saudara, ada janji Allah yang sangat luar biasa. Di dalam ayat 11 dari suratan Petrus tadi, saya ulang. Dengan demikian kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk apa saudara? Masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan. Ada janji bahwa Tuhan akan membawa saudara untuk menikmati kekekalan. Surga itu bukan fata morgana, tetapi kepastian. Ada amin. Dan dia panggil saudara untuk dibawa ke sana. Ya seharusnya lah didandani sama Tuhan. Saya senang sekali kalau menginjil kepada orang yang dari agama yang lainnya. Saudara coba belajar menginjil ke orang sakit, mudah banget. Kalau datang ke rumah ke orang sakit, Bapak mau saya doakan. Ya Bu, saya cuma kepengen sembuh. Loh, Bapak ada permintaan? Jadi anaknya dulu dong Pak. Saya orang Kristen, saya pendeta. Saya punya Tuhan, saya bisa minta sama Bapak saya. Tapi anak tetangga gak bisa Pak. Jadi anak Tuhan dulu. Bapak mau saya arahkan untuk jadi anak Tuhan Yesus. Ada yang mau, ada yang kadang-kadang gak mau. Yang mau bimbing saja terima Tuhan Yesus. Setelah itu urusannya dia dengan Tuhan Yesus. Betul ya?
Saya sering kali menikmati kepercayaan Tuhan seperti itu. Kalau kita sebagai anak, waktu saudara menyadari saudara sebagai putra mahkota dipanggil untuk menjadi anak Allah, saudara berhak untuk menerima warisan janji-janji Allah, dan salah satunya firman Tuhan katakan kekekalan. Itu tujuan hidup kita bersama-sama. Saudara perlu menyadari firman Tuhan jelas catat ya di dalam Filipi 2 ayat ini, senang banget saya saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Sadar atau tidak, semua kita itu warga negara kerajaan surga. Memang kita harus punya KTP. Bukan berarti saudara warga negara kerajaan surga kemudian saudara tunjukkan kepada orang yang ngecek mungkin yang dari pemerintahan, ini Pak, saya warga negara surga loh, nggak punya KTP, nggak bisa, betul ya? Surga adalah tempat tinggal kita yang sebenarnya, dan itu tergantung bagaimana perjalanan kita sesuai dengan nasihat firman Allah, bersungguh-sungguh dalam panggilan itu. Ada amin, serius kepada Tuhan. Jangan main-main saudara. Ini bukan samanya untuk main-main. Ya datang gereja, ya pokoknya aku ke gereja karena aku orang Kristen, hari Minggu lari pulang. Ditanya nanti hari Rabu di kebaktian wilayah, gimana? Benar, lupa. Siapa yang khotbah? Enggak tahu. Kalau saudara serius sama Tuhan, Dia pun serius kepada kita. Kalau kita menghormati Tuhan, firman mencatat Dia pun menghormati kita. Ada amin. Ya, kita tutup dengan satu awasan nasihat daripada Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15. Rasul Paulus menyatakan di dalam kebenarannya, untuk menyingkat waktu kita akan baca ayat 3 saja. Saya ingin tolong bacakan buat saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jangan pernah lupakan itu saudara. Kalau kita mengalami sesuatu, ingat dosa kita udah ditebus. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu kesalahan, ingat Tuhan sudah menebus kita dari semua macam kesalahan kita. Firman Tuhan katakan, yang sangat penting sudah kusampaikan kepadamu, kuingatkan baik-baik bahwa Yesus sudah mati buat semua dosa kita. Dan Tuhan menginginkan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hari ini dibuktikan dengan kenyataan di mana kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Apa tujuannya? Supaya kita ingat bahwa Yesus sudah berkorban buat setiap kita.